Tidak usah buka masker gitu. Biar nomor berapa guys? Sikap penyangkut gitu. Baik, para penonton sekalian, kita lanjutkan sesi ketiga. Silakan pengamatnya dari kedua peserta untuk duduk di depan. Silakan pengamat dari regu A, regu B dipersilakan mengambil tempat di depan. Silakan regu A untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya selaku juru bicara Zahwa Lestari Abida Suryono. Di samping kanan saya Wanda Hamida dan samping kiri saya Jihan Raisani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk regu A. Regu B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu B. Saya Mufidalita Ningges sebagai juru bicara, dan di samping kanan saya Lailatul Rohmah dan di samping kiri saya Salwa Kurota Ayun. Iya, tepuk tangan juga untuk regu B. Mohon teknisi speakernya dikuatkan sedikit. Ini mic-nya atau peserta kurang dekat mic. Termasuk punya Dewan Hakim juga ya. Baik, kita akan segera melanjutkan. Silakan pengamat dari regu A mana? Ada pengamatnya? Silakan duduk depan. Enggak ada. Enggak usah diamati, percaya udah tuh. Oh, yakin dia tuh. Ya, regu A sudah milih soal paketnya ya. Kita akan bacakan. Ayo semangat dulu, tepuk tangan semuanya dulu. Iya, biar semangat ini. Baik. Regu A, siap regu A. Dengarkan soal pertama. Yang bacakan. Pendekatan dalam berdakwah haruslah manusiawi, disesuaikan dengan sasarannya. Karena itu Al-Quran mengajarkan beberapa metode berdakwah, yaitu dengan cara bijaksana, nasihat yang baik, atau dialog yang persuasif. Coba bacakan ayat Al-Quran yang dimaksud. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iya, 100 regu A. Soal kedua. Sempurnakan ayat berikut ini. Surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kullu unasim biimamihim. Yauma nad'u kullu unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Iya, 100 lagi untuk regu A. Soal ketiga. Baik, soal ketiga. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pada Quran surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima awaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fabima awaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iya. Soal selanjutnya dengarkan regu A. Apa yang dimaksud dengan al-khuysyum? Rongga hidung. Ya, bolehlah. Yang tepat batang hidung ya. Ya, 100 untuk regu A. Soal kelima, coba Anda berikan contoh dari puasa yang diharamkan. Puasa 2 hari raya, puasa di Ayyamut Tasyrik.
Iya, 100 lagi. Silakan soal bahasa Arab, Ustaz. Soal nomor 5, soal bahasa Arab. 6. Soal nomor 6, saya ulangi. Ma hiya surah allati dzukirat fiha al-muhajirun wal ansor. Soal nomor 7, soal berbahasa Inggris. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning. He will be in the pleasant life. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 100 buat regu A. Iya. Dengarkan masih soal regu A. Coba bawakan Al-Quran surah Al-Insyirah dengan lagu Nahawan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka dhikrak. Benar. Benar? Iya. 100 lagi untuk regu A. Betul, Ustaz. Baik, soal ke-9. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 39. Qala ta'ala fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Berkenaan dengan Nabi Zakaria, yang mana pada saat itu Nabi Zakaria sedang sholat di atas mihrabnya. Kemudian datang malaikat Jibril memberi kabar gembira bahwasanya Nabi Zakaria akan dikarunia anak yang bernama Yahya yang kelak akan menjadi pengikut dapat menahan diri dan jadi nabi dari kalangan orang-orang soleh. Iya, 100 untuk regu A. Tepuk tangan dong. Nah. Ya, soal terakhir ya, dengarkan regu A. Apakah sebutan yang biasa dipakai terhadap orang-orang yang bersikap menolak hadis? Inkarul hadis. Inkarus sunnah. Ya, jawaban kedua tidak kami terima ya. Yang kami terima jawaban pertama. Ingkarul hadis tidak merupakan istilah yang populer dalam ulumul hadis. Lebih populer dengan ingkarus sunnah, tetapi dijawab dengan jawaban kedua dan itu tidak kami anggap. Maka nilainya tetap 0 untuk regu A. Iya, demikian soal kesempatan juga sudah selesai. Silakan panitia membacakan ke skor sementara. Baik, untuk sementara regu A mendapatkan skor dengan skor 700 dan regu B dengan skor masih 0. Iya. Sementara regu A masih memimpin dan sekarang kita masuk soal kesempatan untuk regu B. Dengarkan baik-baik. Sementara regu A masih memimpin, masih ada kesempatan. Kita bacakan soal pertama regu B. Dengarkan ya. Dalam interaksi sosial, ternyata tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan agar meminta maaf. Tetapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Bacakan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13 yang dimaksud.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Untuk Soal nomor 2, sempurnakan ayat berikut ini untuk regu B. Quran surah Al-Isra ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Iya, 50 untuk regu A. Soal ketiga untuk regu B. Terjemahkan ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pada Quran surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iya, baik. Soal selanjutnya dengarkan. Apa yang dimaksud dengan adnal khalqi? Tengah-tengah tenggorokan. Ujung tenggorokan. Iya. Surat ke-50 untuk regu A. Soal kelima, kan ya, B. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 macam orang. Sebutkan keempat macam orang tersebut. Musafir, anak kecil, orang gila, orang kafir. Ya, 80 untuk regu B. Selanjutnya soal bahasa Arab. Tafadhol Ustaz. Soal nomor 6 bahasa Arab. Perhatikan soalnya. Kam Ramadan somahur Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tis'un Ramadan. Ya, 50 untuk kelompok A, Tis'u Ramadan. Nomor 7, soal bahasa Inggris. Perhatikan dengan baik-baik. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning. And the earth discharges its burdens from within. Baik, soal ke-8, dengarkan ya. Bawakan Quran surah Al-Bayyinah dengan lagu Sika. Soal ke-9 untuk regu B. Jelaskan secara singkat mengenai siapa dan apa ayat dan kisah apa yang terkandung dalam ayat Quran surah Ali Imran 1:24. Qala ta'ala idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati muzalin. Berkenaan dengan Nabi Muhammad yang
memberikan kabar gembira kepada pasukan muslim pada saat perang Badar bahwasanya Allah akan membantu dengan mengirimkan 3.000 malaikat. Iya, 50 untuk regu A. Iya. Soal terakhir ya, dengarkan regu B. Siapakah tabi'i yang paling utama menurut Imam Ahmad? Iya, selesai sudah untuk putaran kedua regu B. Silakan skor disebutkan untuk panitera. Baik hadirin yang berbahagia, untuk sementara regu A mendapatkan skor nilai 950, sedangkan regu B mendapatkan skor nilai 80. Selanjutnya, Ya, tepuk tangan ya. Baik, kita akan masuk sesi rebutan. Baik penonton yang berbahagia, mari beri tepuk tangan untuk regu A dan B. Iya, kirain sudah tidur semua penonton, masih ada ternyata ya. Soal pertama, bacakan ayat sajadah pada Al-Quran surah Shad ayat 24. Oke, soal kedua. Siapakah nama Wali Songo yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat? Nggak yakin tapi Sunan Gunung Jati. Mbak Pengen sangat terus Penonton? Tak tahu juga. Sunan Gunung Jati. Soal nomor 3. Siapakah penulis kitab tafsir fi zilalil Quran? Penonton? Enggak tahu juga. Sayyid Kutub. Soal keempat. Sebutkan huruf-huruf yang memiliki sifat shafir. Sofir Kiki. Sofir. Ya, regu A. Sod, Shin, Zain. Ya, Shad, Sin, Zai. Min 100 untuk regu A. Sin ya, bukan Shin. Shin, tafasyi. Soal kelima, apakah substansi yang dijelaskan pada ayat berikut? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Penonton, tahajud 100 untuk penonton. Soal ke-6, soal bilughal arabiyah. Tafadhal ya Habib. Soal ke-6 bahasa Arab. Kam adadul ghazawat allati hadarahu wa qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Situna. Situn. Minus 100. Yang betul adalah sab'a wa tis'un. Sab'a wa ishrun. Aywa. Soal ke-7. Which prophet has been mentioned in the Quran as a friend of Allah or Khalilullah? Prophet Ibrahim. Yes, Prophet Ibrahim, Abraham, peace be upon him. 100 untuk regu A. Gak apa-apa penonton kalau mau tepuk tangan. Soal ke-8. Tinduk penonton nih. Soal ke-8. Coba tebak lagu dan tangga nada yang dibawakan oleh qari berikut ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan
Soal ke-9. Coba tebak lagu apa yang dibawakan oleh qori berikut ini. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Soal ke-10. Siapakah nabi yang dimaksud pada ayat berikut? Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Nabi Musa alaihissalam. Aywa, Musa alaihissalam. Mi'ah 100 untuk regu A. Soal ke-11. Sebutkan 6 imam yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam sebagai akhrajahus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, dan Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah. Silakan gunakan Fathur Rahmannya. Terdapat pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Regu A. Al-An'am ayat 17. Aywa, Al-An'am ayat 17. Nyarinya di Masasa, jangan di Masaka. Soal ke-13. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut? Ah? Oh, nilai 100. Iya, betul, nilai 100. Sorry, ngantuk. Soal ke-13. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Baik, silahkan gunakan alat tulisnya. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, suami, ayah, 1 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkannya adalah 1,2 miliar. 1.200.000.000 rupiah. Berapa rupiah bagian untuk seorang ayah jika perhitungan menggunakan perhitungan kompilasi hukum Islam dengan memperhatikan prinsip pembagian harta bersama?
Baik, harta bersama itu 1,2 miliar dibagi 600 juta, 600 juta. 600 juta berarti harta warisnya ayah mendapat 1/6. 1/6 dari 600 juta adalah 100 juta rupiah. As simple as that. Soal ke-15, soal terakhir. Seorang pengusaha empek-empek bernama Ustadz Abdurrahman Husin Omri. Beliau sangat kaya berdasarkan hasil jualan pempeknya. Setiap tahun Ustadz Abdurrahman membagikan zakat kepada 100 orang mustahik. Dan masing-masing mustahik menerima sebesar 500.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa total harta yang dimiliki oleh Ustadz Abdurrahman sebelum ia mengeluarkan zakatnya? Ya, yang bisa jawab dikasih pempek sama Ustadz Eman. Ya, 100 dikali 500.000 rupiah berarti total zakatnya adalah 50 juta rupiah. Nah, 50 juta itu dicari harta awal berarti dikali 2,5% atau mudahnya dikali 40. Kalau nyari zakatnya dibagi 40, kalau nyari harta awalnya dikali 40. 50 juta dikali 40 adalah 2 miliar. Boleh dari jualan pempek Mang Eman. Oke, demikian soal terakhir untuk sesi ini. Silakan Panitera untuk membagikan pempeknya. Oh sorry salah. Untuk membacakan nilai akhirnya silakan. Oke, baik. Hadirin yang berbahagia, berakhir sudah sesi ketiga. Adapun regu A mendapatkan nilai skor 1050. Beri A+. Sedangkan regu B mendapatkan skor nilai 80. Yang berhak melanjut ke babak berikutnya adalah regu A. Ya, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, silakan Panitera untuk menyimpan dalam PDF sesi